Lagi usum ya, nyempelkeun mikrofon di luhur. Pipiluan ah. Masih ada yang gagal paham soal politisasi agama, bukan memisahkan antara orang yang sedang berpolitik dengan agama. Tetapi jangan sampai agama diinjak untuk kepentingan politik. Ngerti nggak sih sampai di sana? Fatwa MUI-nya juga sudah ada sesungguhnya. Politisasi agama itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Politisasi agama maksudnya, Kang, paham gak sih? Ya artinya orang itu menggunakan isu agama untuk kepentingan pribadi politiknya. Masa sampai di sana nggak paham-paham? Aneh saya. Agama itu cukup untuk memandu orang di dalam berpolitik. Memandu orang artinya nilai-nilai yang harus dikerjakan, dilakukan, diucapkan oleh orang yang berpolitik harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Ngerti sampai di sana? Masih belum paham? Ini nggak paham, pura-pura paham, nggak tahu, pura-pura nggak tahu, bodoh atau pura-pura bodoh. Dan kerusakannya kan sudah terlihat bila agama diseret paksa masuk ke ruang kepentingan politik. Kenapa? Karena alhasil kepentingan politiknya yang memandu agama. Akhirnya apa yang terjadi? Orang sembarangan mengeluarkan fatwa. Di Pilpres itu ada sekelompok orang yang mewajibkan memilih pasangan tertentu kok. Di Jawa Barat wajib, Pak. Terus memilih yang lain haram gitu. Terus ketika astagfirullahaladzim, bayangkan, ini kan sangat tidak sopan. Pelacuran agama dilakukan demi untuk memenuhi kepentingan politiknya. Kan iklan malahan. Dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ya, Kang Dedi, terkait dengan bahwa isu agama dalam politik itu tidak boleh dikapitalisasi. Ini perlu ditambahkan juga diluruskan gitu bahwa di Indonesia dalam perundang-undangan gitu, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 gitu ya, itu agama dengan politik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kemudian Kang Dedi membuat pernyataan bahwa jangan mengkapitalisasikan agama untuk kepentingan politik, itu sebenarnya tidak begitu benar gitu. Karena ungkapan itu setidaknya adalah meniadakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar terkait dengan agama gitu. Dalam proses politik juga Kang Dedi pasti juga menggunakan agama dalam politik. Ketika Kang Dedi daftar ke KPU itu pasti akan ditanya agamanya apa. Nah, namun yang harus digarisbawahi itu di dalam Islam itu bahwa tidak ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan As-Sunnah terjadi dikotomi, pemisahan antara agama dengan politik. Itu tidak ada. Politik itu harus di bawah kepentingan agama, bukan politik di atas agama. Yang terjadi demikian, politik di atas agama kok. Dan mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Coba orang ribut, contoh real, nyata, kerasa, tersaksikan oleh kita semua. Pilgub DKI Jakarta ketika Anies lawan Ahok. Isu agama kan diseret paksa masuk ke ruang politik. Apa yang terjadi? Pecah belahnya masyarakat setahun 2 tahun gak berhenti. Politik identitas itu mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya.
Di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu dikafirkan, dimusyrikan. Bayangkan, gara-gara politik. Orang jelas-jelas satu rumah di dalam keimanan, dinafikan keimanannya. Satu rumah di dalam keislaman, dinafikan keislamannya. Kenapa? Karena urusan kepentingan politik. Itu loh. Ngerti nggak sih sampai di sana? Aneh, saya masih nggak paham-paham. Astagfirullah. Itu maksudnya saudara. Saudaraku ya, fatwa MUI-nya udah jelas ada. Efek yang ditimbulkan gara-gara elit politik memakai isu agama untuk kepentingan politiknya juga kemudian terasa di bawah belah masyarakat. Saya juga nggak ridho dong. Orang yang kemudian saya pilih misal Kang Deddy, orang kemudian yang saya dukung Kang Deddy Mulyadi, lalu dianggap musyrik, lalu dianggap tidak beriman, keislamannya diragukan. Bayangkan tuh, ukuran keimanan dan keislaman baik apa tidak itu bukan diukur oleh manusia, Allah yang bisa mengukurnya. Tetapi dengan lantang, dengan tega, dengan tegas, orang karena ingin mendapatkan elektoral, ya, ingin jagoannya menduduki jabatan politik, lalu kan tidak menghiraukan itu semua. Seolah kuasa untuk menilai keimanan dan keislaman seorang itu adalah ada di dirinya. Ayo, apa tidak sopan itu? Bukan lagi tidak sopan, kurang ajar, goblok, biadab. Menempatkan agama di bawah kepentingan politik, bukan di atas kepentingan politik. Ngerti nggak? Paham nggak? Dan alhamdulillah sekarang itu banyak masyarakat saya kira yang sudah sadar, bahkan speak up urusan ini di Jawa Barat. Kenapa? Karena sudah sadar. Banyak yang paham, banyak yang ngerti. Selalu bukan isunya, oh kita mau memisahkan antara agama dengan politik. Tidak, siapa yang mau memisahkan? Enggak. Justru orang yang berpolitik harus dipandu oleh nilai-nilai agama. Agar omongannya tidak bohong, harus jujur dong. Agar ketika memimpin itu harus merawat merumat alam. Bukankah kita khalifah fil ard? Jangan merusak laut, itu bagian dari nilai-nilai Islam kok. Dan para politisi ini, para pemimpin politik ini, mesti kalau beragama Islam menerapkan nilai-nilai itu. Menjaga gunung itu nilai-nilai Islam kok. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Bagian dari itu. Kan itu maksudnya. Nilai-nilai Islamnya mesti tetap dibawa, dipakai, dilaksanakan di dalam ucapan dan di tindakan. Bahkan di dalam sebuah kebijakan. Jangan sampai mendobrak nilai-nilai agama. Ngerti nggak sampai di sana? Kekeh teu paham. Astagfirullahaladzim. Islah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Capek lah ngomong dengan orang-orang kayak gitu. Tapi ya tetap meskipun capek ya kita tetap harus ngobrol. Karena opini yang kayak gini bila terus liar ditonton oleh banyak orang lalu tidak ada yang mengkanter, akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, saya mengkanter enggak. Yang keliru itu bukan Kang Deddy, ente yang keliru itu. Mempolitisasi agama itu tak boleh. Ya, fatwa MUI-nya juga udah ada satu kali lagi. Bukan melepaskan ngomong di kabladinya kan. Wis lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.